sangat wajar akan jatuh pada situasi makin buruk, apa namanya itu, institutional decay istilahnya. Pembusukan Mula-mula institusional. heeh, mula-mula core-nya dulu digoyang gitu ya, terus nanti penegak hukumnya juga goyang, KPK-nya, terus nanti, masing-masing institusi mencari jalan sendiri-sendiri dengan keburukannya, makin lama makin buruk buruk buruk, karena tiap kelompok mencari jalan penguatannya sendiri, masuk ke relung-relung koruptif Mmm, tadi, Mas. Kelemahannya adalah bahkan kita seakan-akan tuh, seperti kebal mmm, dan seperti nganggap ini udah persoalan lama, iya, bahwa NTT kurang sumber daya mmm, manusia kayak atau daerah-daerah tertentu. Nah, tetapi sebenarnya kita lihat bahwa sejak beberapa tahun ini, katakanlah ya, mungkin dugaan saya itu 10 tahun, yang namanya reformasi mmm, birokrasi itu mmm, mandek, Mas. mandek, Pemerintah pusat harus mempromosikan ruang aman bagi pemerintah daerah membuat inovasi-inovasi gitu. Apa ya, inovasi nggak usah mikir yang hebat-hebat, terus mmm. perbaikan, dari mekanisme yang ada aja. Jadi, supaya lebih baik, lebih targeted gitu. Jadi ada dampak terukur. Mmm. Oke, bangsa ini kadang-kadang selalu dan sering berbicara besar, berbicara soal state capitalism, berbicara soal demutualisasi bursa, dan juga angka-angka pertumbuhan dan target-target pertumbuhan yang begitu progresif. Tetapi kisah tentang anak manusia justru terjadi di Ngada. Seorang siswa kelas 4 SD memilih mengakhiri hidupnya. Sebagai jurnalis, saya punya rekaman yang cukup panjang soal tragedi-tragedi kemanusiaan ketika bangsa ini justru sering berpikir besar. Apakah ini merupakan kejadian personal atau ada kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini? Ruang tamu Back to BDM hari ini saya akan menghadirkan seorang ahli sosiologi, khususnya adalah organisasi pembangunan, Mutia Gani Rohman, yang menyelesaikan PhD-nya di Nijmegen University. Saya akan ngobrol soal apa yang terjadi di Ngada dan juga bagaimana sebetulnya relasi antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. Dan di bagian akhir saya akan coba menggali mimpi-mimpi Mutia Gani Rohman sebagai bagaimana memproyeksikan Indonesia ketika bangsa ini berusia 2045. Mbak Mutia adalah seorang dosen dan juga pernah mendapatkan anugerah cendekiawan berdedikasi dari Kompas. Mbak Mutia, selamat datang di ruang tamu Back to BDM. Terima kasih diundang Hah? terima kasih diundang. Sehat ya? Syukur, Saya nanya alhamdulillah. ya, banyak kapan Mbak Mutia akan meraih gelar profesor itu? Oke, iya, bukan akan, tidak akan. Oh, tidak akan? Hah? Karena, bukan jalan itu yang saya ambil. Saya ambil Oke. jalan sendiri, saya tidak masuk dalam struktur tetap, dan saya itu karena bukan saya nggak kepakai, tetapi karena saya menolak 3 kali kesempatan tawaran, Mas. Salah satunya bahkan di-endorse sama rektor waktu itu Hmm? ya. Nah jadi, bagi saya suka sekali dengan pengetahuan. Hmm? Mengkonstruksikan sendiri. Hmm? Saya bukannya, lulus dari suatu pengetahuan, tapi saya mengkonstruksikan. Mengkonstruksi pengetahuan. Ya, Oke. bagi saya senang sekali. Jadi bagi saya kalau misalnya saya terikat pada birokrasi kampus dengan cara seperti itu, bukan hanya mengajar. Sekarang saya mengajar beberapa mata kuliah Hmm? dan itu bisa dibilang ini saya ya, Hmm? arahan banyak dari saya. Nah, karena saya mau kalau misalnya tidak terikat di birokrasi kampus, saya bisa terlibat di berbagai organisasi, saya, akan mengkonstruksikan pengetahuan itu. Tetapi
Tentu dengan metode-metode ilmiah, karena Hmm, saya juga mempelajari riset, jurnal-jurnal yang, sangat kredibel, hmm, mengikuti perkembangan ilmu terus. Jadi hmm, bukannya ngarang gitu oke. ininya, gitu Mas. Mbak, Jadi, saya meaningful engagement. saya nanya ya, Anda tidak ingin menjadi profesor? Mbak Mutia menjadi anomali loh, di tengah orang berburu profesor itu. Tergantungnya hidup ini mau apa ya Mas. Bagi saya kalau meaningful life, Heeh, terus juga, meaningful life itu juga, kepuasan diri karena saya suka, production of knowledge, mhm, kemudian juga, apa namanya, mudah-mudahan juga banyak kesempatan untuk ikut sama-sama memperbaiki organisasi, mhm, karena mhm, kan longgar gitu mhm. ya, nggak musti birokrasi kampus. Banyak tentu Kompas nulis sampai berapa seri ya tentang beban kerja dosen yang nggak Heeh, masuk akal menurut heeh, saya. heeh, heeh. Nah, jadi itu Mas, saya saya kira itu jalan saya, heeh. Memang tidak mau jadi profesor? Bukan nggak mau, karena jalannya kalau ambil saya jalan ini, Oke. itu bukan anti profesor. Profesor bagi saya seharusnya proofy Mas. Proofy Mmm, itu harus membuktikan membuktikan? knowledge production-nya. Jadi Mmm, kalau dia udah berhenti, nggak menambah ilmu terus, ya sayang sekali. tapi banyak politisi yang ngejar profesor loh. Saya nggak mau komen deh. Kayaknya kita buang waktu gitu ya. Buang waktu ya. Oke, kita ngomong yang substansial, Mbak Mutia Gani. Di tengah hiruk-pikuk soal negara dengan target-target pembangunan yang begitu ambisius, yang begitu progresif, di tengah jargon-jargon yang begitu besar, seakan-akan bumi ini berhenti ketika ada seorang siswa SD di Ngada, kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Sebagai sosiolog, apa refleksi Mbak Mutia soal itu? Bagi saya itu bukan sesuatu yang aneh. Itu, akan banyak terjadi, Mas. Hmm, Jadi kan kita udah cukup lama, eee, tidak memperbaiki konsep kita tentang pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia. NTT terus-menerus dalam salah satu hmm, provinsi yang, selalu ketinggalan dalam berbagai hal dan oke. ini tidak diperhatikan tuh dalam konstruksi political ekonomi pembangunan Indonesia dari dulu, termasuk juga Papua. Artinya begini, salah satu sebabnya itu adalah bahwa kita tuh memandang daerah-daerah itu sebenarnya seberapa unik sih, Hmm, kan kita kurang sekali merefleksikan keragaman di mana mereka harus diperkuat, bahkan sampai hal-hal yang bersifat sektoral hmm, seperti pendidikan, institusi sekolahnya, semuanya itu harus merefleksikan tantangan daerah hmm. menurut saya. Jadi, apa namanya, gambaran kita tentang, itu menurut saya harus diperbaiki sekali. Nggak heran juga sih itu kejadian, yaitu, mmm, mungkin nggak sedramatis itu juga sebenarnya sudah banyak terjadi. Ya, Misalnya anak-anak muda yang stressful, hmm, merasa tanpa arah, hmm. itu belum keluar aja sebenarnya banyak sekali. Oke, jadi kalau kita lihat NTT ya, sebelumnya kita juga lihat kasus Raya di Sukabumi. Mmm, Ya, anak yang kemudian meninggal karena cacingan, ya. Ini kan di Jawa ini sebetulnya mhm, terjadi, lalu ketika kemudian kita pindah ke Garut ya, orang-orang dewasa berebutan makanan, ada pesta pejabat pada waktu itu dan kemudian meninggal gitu. mmm. Gimana Mbak Mutia sebagai sosiolog melihat ini pernik-pernik kecil, tetapi kan menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya salah sebetulnya dalam melihat tadi kan Mbak Mutia mengatakan NTT ya, Daerah yang daerah tertinggal yang dari dulu miskin dan kemudian tidak ada semacam affirmative action ke situ atau gimana? mhm. Hmm, bahwa gini ya, mungkin juga kita perlu melihat karakter persoalan yang di Raya itu ya, Hmm, mungkin kenapa dia berebutan kayak gitu iya, ya, mungkin ceritanya dramatisnya nggak iya, mungkin ya. mhm, Tetapi kita lihat di sini poinnya adalah bahwa, mmm, yang namanya, kualitas hidup mhm, yang rendah itu sebenarnya juga bukan hanya di daerah-daerah tertinggal. Kita tahu nggak bagaimana kaum menengah bawah di perkotaan makan, mendidik anak, stressful, mendidik, juga hubungan antar keluarga, kualitas makanan kan ada data juga bahwa stunting yang sangat mmm, tinggi untuk negara seperti Indonesia, bukan karena kemiskinan semata, tapi juga salah, pengertian tentang yang namanya hidup sehat dan itu kan
berbagai level pada cara keluarga memahami hidup sehat. Kita selalu gini, saya pernah sekolah di negara lain dan kita lihat anak-anak di sana tahu hal-hal praktis mengenai kesehatan yang nggak boleh gitu. Mmm, Kita tuh kayak nggak ngerti soal-soal seperti itu padahal, apa namanya, mengenai pilihan makanan hidup sehat terhadap keluarga gitu. Jadi memang belum tentu juga karena kemiskinan ya Mas, tetapi kualitas kita sebagai keluarga mmm, bagi saya itu sangat penting ya, mmm, soal makanan, pendidikan, mmm. tentang sikap hidup, kedisiplinan anak-anak gitu. Kalau dilihat dari sisi human solidaritas, solidaritas sesama Mmm, manusia, apakah itu juga refleksi bahwa kemudian solidaritas kita sesama manusia juga lagi apa ya, akan menjadi asosial itu atau bersikap masa bodoh atau juga semuanya dalam posisi yang susah sebetulnya? solidarity jadi, kita tarik ke persoalan solidarity ya, Mmm, gini, pada level apa ya, eee, jelas bahwa misalnya saya nggak bilang bahwa yang di NTT itu nggak ada solidaritas untuk iya, itu ya, mmm, persoalannya mungkin lebih besar dari mmm, itu ya. mmm, Mereka sendiri juga mungkin komunitasnya juga, susah semua, jadi nggak bisa menanggung beban sosial bersama gitu ya. Nah, mungkin nggak langsung iya, bilang nggak ada mmm, solidaritas, mmm, tetapi bagaimana institusi yang ada itu menangani persoalan-persoalan kualitas anak, itu kita memandang anak sebagai apa sih? mmm, Semua level ya, Mas. mmm, Jadi, anak itu sebagai objek yang perlu dipenuhi kebutuhan materinya atau sebagai, kekuatan masa depan mmm, yang tanggung jawab penguatannya ada pada kita sekarang. Terutama orang yang mampu, apalagi yang punya kebijakan, pemerintah dan sebagainya, pemerintah daerah. Dan saya juga nggak bilang bahwa keluarga juga nggak punya tanggung jawab, nggak apa ya, mmm, nggak perlu dikritik juga. Tetapi, kita memandang anak sebagai baik. Banyak keluarga yang menurut saya, ya, didik anak tuh apa sih? Bagi saya tuh anak tuh adalah memberikan semua potensi dia untuk mengambil keputusan. Juga kemampuan teknik-teknik apa yang paling relevan dalam, bidang dialah atau minat dia gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa cara mengenai, kok nggak tersedia organisasi, tapi itu soal mmm, lain lagi mmm, dulu. mmm, Tetapi bagi saya, penting bagi setiap keluarga membuat anak tuh, bisa problem solution oriented, tetapi lebih bagus lagi, karena ini memang suatu metode yang benar, mereka harus, bisa mengkoneksi dengan sekelompok. Jadi bagi saya itu yang ideal, yang saya tahu tentu ada yang mmm, lain, jadi anak-anak seperti di Jepang itu menyelesaikan masalah dengan kolektivitas, mmm. karena dia memahami sumber daya secara lebih kaya dan kemampuan dia diasah untuk bekerja sama, menempatkan diri, itu pasti penyelesaian masalahnya. Nah, kita kan terus terang ya, berapa keluarga yang ngajarin problem solution gitu Mhm, kan, mhm. gimana masalahnya. Jadi kamu harus dengan situasi yang ada kita sekarang, kita harus menyelesaikan apa dan harusnya sih mempertimbangkan kepentingan dan keberadaan energi orang lain juga gitu. Jadi pasti lebih bagus penyelesaiannya. Mbak, kalau kita lihat data yang pernah dirilis oleh Kompas, Iya, tren bunuh diri untuk anak-anak itu dari tahun ke meningkat tahun meningkat seluruh sebetulnya. dunia sih. Seluruh dunia Heeh. seluruh dunia meningkat gitu loh. Mmm, Apa yang bisa direfleksikan dengan tren meningkatnya bunuh diri nasional maupun global sebetulnya? gini, saya kira ada kaitannya dengan apa, ketergantungan kita dengan digitalisasi dalam Oh, pengambilan keputusan ya. mmm, Semua kita jadi, hiburan, mmm, ngambilin keputusan, mmm, bikin perjalanan, mmm, rencana. mmm, Dulu kita mau nanya apa tuh, informasi waktu zaman kita tuh, kita perlu bersosialisasi dan berbaik-baik dengan mmm, teman-teman mhm, gitu. mhm, Jadi kita dapat informasi, ini mhm, enggak semua diputuskan sendiri gitu. Nah itu kan berarti diskoneksi, melatih, kehilangan kesempatan kita untuk melatih kemanusiaan ya, mmm, itu kan mmm, diproses. mmm, Jadi, nggak boleh sepenuhnya gitu. Nah, belum lagi persoalan sebenarnya kalau cara mencari informasi di dunia digital sendiri, itu juga, eee, kayaknya kita juga belum terlalu tahu bagaimana ini membuat kita menjadi, mmm, efektif, kemudian juga, tidak mengurangi value kita, kita memahami orang lain gitu, kan kita cuman di informasi digital ada di sini, ih cepet gitu, mmm, dilihat itunya gitu. Nah, mmm, jadi kan kita jadi terkotak-kotak, jadi network thinking, bukannya collective thinking, tapi network
network yang network-nya itu sudah dibentuk di luar kita gitu. Hmm. Nah, kita kehilangan kehilangan kita diskoneksi di dalam. Nah, bayangin, kalau misalnya ketegangan itu ditanggung sendiri anak muda, dia tentu ada hal-hal misalnya dia dapat informasi, "Kayaknya kok saya nggak sebagus yang di gambar-gambar itu, kok mereka semua pada ketawa, punya ini, punya itu." Terus kayaknya kita gagal banget gitu. Hmm. Terus, belum lagi, begitu trap suatu jenis informasi tertentu yang tidak membuat dia kuat dan problem solution gitu. Hmm. Oke, mesti ambil sikap, itu akan berat sekali dan itu anak-anak sudah menggunakan digital, jadi dia Hmm. sudah di situ. Nah, di tengah keadaan keluarga yang, menurut saya, banyak keluarga yang tidak memperhatikan, penguatan mental ya, pengetahuan kebersamaan, di situ. Jadi di mana Oke. manusia kan butuh apa ya, bukan persoalan penyelesaian tekniknya, tapi juga connectivity menurut saya. Jadi anak-anak tuh kasihan sekali, semua lari ke ini dan banyak orang tua nyerah, anaknya nangis atau apa, nyerah Hmm. gitu, pakai handphone dikasih, jadi kalah gitu sama Hmm. anaknya Hmm. gitu. Jadi persoalan tanggung jawab keluarga juga ada Mas, di Hmm. dalam Oke, Mbak, membangun ini. eh, bagaimana menjadikan agar kasus ngada itu betul-betul sebuah alarm besar gitu, pengakuan bahwa ada sesuatu yang salah gitu, dan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah agar ini tidak terjadi dan kemudian terjadi lagi sebetulnya? Mhm. Yang kasus itu ya, cerminan dari menurut saya ini persoalan, kapasitas pemerintah daerah, Mas. Hmm. Kita kan tahu bahwa, mmm, banyak yang lebih bersifat administratif aja ya. Hmm. Anak belum dipandang, ada nggak sih pembahasan, kita belum pernah Hmm. ketemu gitu, misal bahwa anak tuh di dalam kebijakan tuh sebenarnya harus melakukan seperti apa. Paling, budget yang diributin budget untuk anak, Hmm. ibu hamil, kayak gitu. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya kan persoalan, struktural itu dalam arti kultur juga, sosial juga, nggak diperhatikan. Jadi baru pemenuhan kebutuhan yang bersifat, apa ya, yang fisik lah gitu ya, tergantung kemampuan daerahnya. Nah, kalau yang di, persoalan seperti di Ngada itu, katakanlah bahwa pemerintah daerahnya itu gini, ada data juga sih Mas Hmm. sebenarnya, bahwa, mmm, kan kita tahu bahwa, sebagian besar dana pembangunan daerah itu diserap birokrasi, Oke, belanja pegawai banyak kan. pegawai. Nah, yang untuk pembangunannya, lebih sedikit, udah gitu nggak efektif lagi, Hmm. nggak nggak evidence based, Hmm. nggak reflektif, melanjutkan aja, copy paste, dan juga asal penyerapan anggaran aja. Jadi berapa persen lagi yang bisa untuk memahami kebutuhan-kebutuhan, apa ya, kultural dan sosial masyarakat, Hmm. mengembangkan. Hmm. Ada nggak misalnya dana untuk, memperkuat organisasi-organisasi Hmm. lokal di Hmm. situ ya? Hmm. Eee, ke nggak musti bikin baru, bahkan misalnya di daerah tersebut ada organisasi keagamaan, diperkuat gitu. Jadi nggak musti baru apa-apa gitu, yang penting tuh perbaikannya, effort-nya, kesadarannya. Nah ini sekedar menghabiskan anggaran selesai, tapi nggak dampaknya terukur, kemudian nggak evidence based dan sebagainya, belum lagi hal-hal yang mungkin bersifat korupsi gitu ya, Hmm. juga apa, lamban nah itu ada satu juga data selain penyerapan untuk pembangunannya sedikit, apa yang namanya dana, penguatan sosial juga lebih sedikit lagi. Ada tuh waktu itu Hmm. saya baca datanya di Sri Mulyani yang, juga pembicara waktu itu tahun 2023. Jadi yang namanya dana daerah untuk penguatan sosial, sebenarnya penguatan organisasi lokal seharusnya. Dan kalau misalnya itu berkaitan dengan birokrasi, mau diperkuat birokrasinya mempunyai kemampuan berkoneksi dengan organisasi lokal, kemampuan diperbaiki birokrasinya gitu, Mas. Oke, Jadi berapa dana yang dipakai untuk ya. itu? Gini Mbak, kalau saya lihatnya gini, kejadian seperti Ngada, Mmm, itu kan akan terus berulang sebetulnya. Kita tidak berharap, tetapi iya, pernah terjadi dulu, mhm, sekarang terjadi dan bukan tidak mungkin di kemudian hari terjadi. Nah, gimana menjadikan bahwa ini betul-betul sebuah alarm
bahwa ada sesuatu yang kemudian salah, apakah itu di pemerintah daerah, apakah pemerintah pusat soal budgeting gitu, tetapi ini betul-betul tidak menjadi in between gitu, tidak pernah dulu terjadi, Mhm, sekarang terjadi dan kemudian terjadi lagi gitu. mhm, Kalau kita bandingkan dalam kasus yang terakhir ya, kasus MSCI ya, Morgan Stanley Capital International ketika dia merilis hasilnya, mhm, bursa kemudian anjlok mhm, 2 hari, kemudian pemerintah kemudian punya otoritas, otoritasnya kemudian mundur dan terjadi perbaikan tata kelola gitu. mhm. Ini ada 2 hal level yang masalah. Dalam kasus kematian yang ada, seakan-akan ya udah diberitain selesai, isunya kemudian berganti, masalahnya tidak pernah terselesaikan. Mhm. Tapi ketika ini berkaitan dengan Morgan Stanley, bursa kemudian terjadi kepanikan dan kemudian berhenti otoritas bursanya dan kemudian ini ada apakah memang kasus kematian orang ini tidak sekuat daya dobraknya dalam kasusnya pasar saham sebetulnya? Iya pasti, dari segi narasi kekuatan sih iya pasti ya, karena ini, sepertinya ekonomi Indonesia seperti sangat dipengaruhi situ. Nah Hmm, ini nah yang juga, kelemahannya adalah bahkan kita seakan-akan tuh, seperti kebal hmm, dan seperti nganggap ini udah persoalan lama, iya, bahwa NTT kurang sumber daya hmm, manusia kayak atau daerah-daerah tertentu. Nah, tetapi sebenarnya kita lihat bahwa sejak beberapa tahun ini, katakanlah ya, mungkin dugaan saya itu 10 tahun, yang namanya reformasi hmm, birokrasi itu hmm, mandek, Mas. mandek, Mandek. Dulu udah ada, ya apa ya, kira-kira okelah di jalan yang oke, masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi good path gitu ya. Tapi ini mandek. Nah, bersamaan dengan dorongan kemampuan birokrasi, jadi kan juga nggak tahu birokrasi ini mau perbaiki apanya, terus hmm, tetap berjalan dengan anggaran yang tanpa ukuran dampak, not evidence hmm, based, nggak penguatan organisasi lokal, birokrasi juga nggak ditingkatkan kemampuan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan. Apa sih yang namanya birokrasi itu kan sebenarnya bukan delivery aja, hmm, menyediakan, tetapi, delivery itu kan memahami mereka butuh apa, dan penguatan. Juga birokrasi itu sebenarnya bisa menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan struktural, penguatan masyarakat. Jadi kalau dia nggak mampu birokrasinya, terus dia koneksi dong organisasi lain. hmm, Jadi banyak jalan, hmm, nggak langsung mungkin dapat sempurna, tetapi kalau itu terus berulang pola, pembuatan budget dengan model seperti sekarang yang tidak, kurang bagus evidence base-nya, kemudian copy paste, juga ada persoalan hubungan dengan pemerintah pusat yang membuat bingung, karena mereka juga antara kementerian tidak, apa namanya, tidak, suka saling tidak, apa namanya, tidak bersatu hmm, lah ya, tidak terintegrasi ya, tentu itu ideal banget hmm, integrasi, tapi ini kayak jalan sendiri-sendiri sehingga daerah juga merespon pola yang sama, gitu. hmm, Keluarin aja gitu dengan definisi kebutuhan yang simpel, sempit, dan apalagi dengan pengurangan dana negara saat ini, udah makin bertahan pada definisi sempit tadi, hmm, dia nggak reflektif. Bagi saya yang namanya reflektif tuh nggak bisa dengan bantuan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, ya, itu nggak musti dia sendiri. Tetapi kayak sekarang kan, mungkin pertanyaan nanti mengenai iya, situasi hmm, birokrasi hmm, sekarang kali, heeh, Mas, heeh. iya. Jadi gini, kalau saya sih lihatnya kan seakan-akan tadi Mbak Mutia mengatakan kebal ya, Iya, kebal terhadap alarm-alarm kecil iya, yang meletup gitu. iya, Sehingga kemudian ya itu, diberitakan pekan lalu, setelah itu ya udah biasa lagi gitu kan. iya, Kita lihat Prahara Agustus ya, iya, iya, ketika terjadi iya, aksi massa, iya, diberitakan selesai, redam lagi gitu. iya. Jadi tidak ada satupun peristiwa-peristiwa itu kemudian yang membikin bangsa ini berubah sebetulnya. Iya. Gitu atau gimana sebenarnya yang terjadi? Atau tadi Mbak Mutia Betul. mengatakan kebal, bebal, bebal atau kebal? Bebal, kebal dan, tidak bisa merefleksikan ini sebenarnya, nilainya lebih daripada satu anak bunuh diri gitu Hmm, ya. Tetapi ini suatu refleksi yang, puncak gunung es gitu, hmm, bahwa, anak kemiskinan ternyata luas sekali hmm, dan anak-anak juga nggak punya bantalan sosial organisasi di situ misalnya. Tapi kayaknya semua orang terlalu banyak isu akhirnya. Nah, menurut saya kita tuh juga sebagai masyarakat, masyarakat yang sadar kebijakan dan politik juga jangan terlalu gampang terpecah-pecah bawa hmm, isu ya. iya, Tetapi saya melihat ini
fokus Oh, pada mau dibetulin apanya. Nah, itu jangan semua kelempar lagi iya, ikut, kita keikut-ikutan gitu tiap isu. Nah, bagi saya tuh fokus, organisasi apa yang mesti kita arah dulu mmm, misalnya. Eee, kalau misalnya, DPR undang-undang mhm, apanya yang dikejar gitu mhm, terus-menerus, kemudian MK-nya misalnya dilindungi, jadi ada fokus organisasi. Nah, itu juga reformasi birokrasi itu harus menjadi fokus lagi, Mas, karena, apalagi di tengah situasi keuangan negara yang seperti ini. oke, Harus ada perubahan frame dari, bagaimana dana ini digunakan, bagaimana birokrasi berinteraksi dengan masyarakat, terus kemudian kan di situ bisa masuk dengan lebih tepat dana segini, dan jangan lupa bahwa membuka diri pada organisasi minta bantuan yang kompeten tentu ya, itu sebenarnya membantu pemerintah daerah memperbaiki dirinya juga. Kita kan tahu bahwa kadang-kadang pemimpin daerah yang progresif mmm, juga seringkali kakinya keikat sama politik lokal ya, mmm, Mas. Nah, kalau dia bisa bekerja sama dengan organisasi lain, itu sebenarnya membantu perjuangan dia. Ada beberapa contoh sih, Mas, iya, dia perjuangan dalam birokrasi sendiri oke. gitu. Mbak Mutia, ini saya juga bertemu dengan sejumlah bupati ya, kalau Iya, kita ngomong soal birokrasi lokal gitu, kira-kira bupati itu bicara gini, "Mas, apa yang mau dibanggakan dari bupati? Selain kalau ada acara saya duduk di depan, di baris pertama, tapi saya nggak punya anggaran." Lebih-lebih di era sekarang, ketika anggaran daerah itu kemudian dipotong, daerah itu betul-betul tidak punya apa-apa lagi selain budget itu adalah untuk membiayai gaji dan lain sebagainya gitu. Nah, Mbak Mutia kalau Mbak Mutia lihat gitu, ketika dana transfer ke daerah itu betul-betul dipotong, apa yang mesti diharapkan dengan birokrasi lokal ini menghadapi masalah-masalah real yang ada di bawah sebetulnya? refleksi keadaan lebih baik, ajak koneksi dengan organisasi lain. Gimana kita ada, perbaikan dengan tentang budgeting yang, Hmm, lebih berdampak, siapa dulu nih yang kita atasin? Organisasi mana dulu yang kita jadikan penguatan sebagai mesin? Karena apa-apa tuh harus bicara tentang kekuatan organisasi, Mas. hmm, Jadi, eee, saya nggak percaya percaya bahwa setiap posisi itu nggak bisa apa-apa. hmm, Apalagi, apa benar pemerintah daerah udah mencoba mengatasi kelemahan-kelemahannya hmm, selama ini di dalam framework pembangunannya? hmm, Apa dia begitu aja menyerah gitu hmm, dengan apa yang udah ada dan juga, tentu aja saya tahu bahwa ada kompleksitas, perundang-undangan di daerah yang membuat mereka agak suka nggak berani melangkah karena nanti dipolitisasi, hmm, dikriminalisasi. Nah itu bagi saya dia jadi levelnya ke atas. Pemerintah pusat harus mempromosikan ruang aman bagi pemerintah daerah membuat inovasi-inovasi gitu. Apa ya, inovasi nggak usah mikir yang hebat-hebat, terus hmm. perbaikan dari mekanisme yang ada aja. Jadi, supaya lebih baik, lebih targeted gitu. Jadi ada dampak terukur. Hmm, Yang namanya, apa namanya, analisa itu nggak menurut saya tidak satu-satunya harus dengan data canggih, hmm, enggak. Ada cara metode mengenali masalah masyarakat yang lebih local base ya. hmm. Nah itu dirubah, juga kepemilikan kedekatan masyarakat dengan birokrasi juga akan lebih baik gitu menurut saya. Jadi yang Mbak Mutia sarankan lebih kepada fokus problem solver terhadap terhadap situasi lokal sebenarnya? Iya, kemampuan organisasi tentu kita bisa bicara tentang di mana sih, kelemahan dari dukungan pemerintah pusat di situ misalnya Mmm, bisa, misalnya tadi ya itu nggak ada kesatuan dengan antara kementerian, itu kan jadinya seperti terpecah-pecah gitu ininya, apa namanya, terikat gitu pengeluaran di pemerintah daerahnya, tetapi, dia nggak punya kemampuan untuk lebih longgar mmm, mengkonstruksikan kembali ya. oke, Tentu banyak persoalan juga misalnya tentang, orientasinya para pemimpin di birokrat. Tapi, kalau pemerintah daerahnya itu pimpinan mmm, pemerintah daerahnya cukup progresif dan juga, tentulah ada, apa sih istilahnya tuh, kecakapan politik ya di mmm. dalam mendekati kelompok-kelompok, pasti ada yang bisa diperbaiki, Mas.
saya Ada percaya. nggak Mbak Mutia punya contoh yang cukup baik ya, artinya pemimpin daerah yang progresif, yang kemudian bisa berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lokal, dan kemudian ini menjadi semacam apa ya, percontohan gitu kira-kira? Ada satu, saya cuma salah NTB atau di mana Mhm, waktu itu ya. mhm, Terus satu lagi yang saya juga tahu waktu itu di Bojonegoro Bojonegoro. juga cukup bagus, bukan yang sekarang. Saya Iya, nggak tahu yang sekarang, saya nggak bilang yang sekarang jelek. iya, iya. Mmm, Tapi bahwa yang, lalu tuh membuat, inovasi, dia juga misalnya melibatkan masyarakat sipil untuk bikin standar gimana perusahaan minyak di sana oke, membuat alokasi lokal untuk daerah, oke. sehingga masyarakat juga menikmati. Mmm, Dia mengajak membuat standarisasi dengan pemerintah, mmm, dengan OMS-nya waktu mmm, itu gitu. Nah, kayak contoh kayak gitu. Terus juga, beberapa daerah kerjasama dengan NGO misalnya mhm, INVIT, mhm, International NGO, Development, itu membuat kota HAM mmm, misalnya, oke, ramah anak, iya, ramah perempuan gitu. oke, Jadi tapi dia terbuka karena dia birokrasi kan punya keterbatasan mmm, ya, mhm. gitu, heeh. Jadi Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah semacam apa ya, inovasi dari apa, pemimpin daerah yang progresif, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil iya. untuk menyelesaikan satu problem yang ada di Iya, tingkat mana lokal. dulu yang kita mau selesain Mmm, gitu kan, bantuan mereka, mhm. oke. Itu yang Ya, termasuk yang Bojonegoro yang Kang Yoto ya, kira-kira ya? Yang apa, relatively iya, kemudian heeh. sukses gitu ya? Terus ada juga yang agak menonjol, cuman saya takut salah nyebut daerahnya, kalau nggak salah sih yang di NTB ya, kayaknya sangat Mmm, terbuka banget gitu, mmm, siapa mmm. itu? Iya. Heeh, Jadi akhirnya lokal gubernur. nanti akan bisa itu ya, akan bisa berbeda-beda ya. Mungkin daerah Oh ini iya, tidak harus diseragamkan kan sebetulnya? oh iya sangat. Nah itu ada ruang nggak untuk pemerintah daerah melakukan itu dan punya capacity nggak gitu? Nah kalau ada tolong juga ya, Mmm, partai politik, semua politisi yang ada di situ juga jangan sampai menjadi apa, pemilihan tuh menjadi melenceng gitu. Jadi siapa yang terpilih terikat pada suatu pola tertentu, apapun ya artinya mhm, itu mhm, ya. mhm, Tetapi orang yang mampu, bisa menyelesaikan masalah daerah, tapi, mhm, itu kan idealnya ya. mmm, Tapi kan kita mesti mendekati dari berbagai sisi gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah pemerintah daerah kalau mau merubah framework, kemudian juga mau menangkap energi yang ada di dalam masyarakat, karena ini kita kompleks sekali negaranya, Mas, musti dengan mmm, keragaman, lebih detail lagi bisa cerita saya sih mmm, sebenarnya, jadi, caranya bagaimana? Tentu pada level yang lebih abstrak, pemerintah pusat misalnya mempromosikan dan menciptakan ruang aman, misalnya. Tetapi kemudian juga ada tanggung jawabnya supaya, kementerian itu tidak terpecah-pecah secara sektoral untuk sampai berpengaruh ke daerah. Terus yang ketiga adalah bahwa, pemerintah daerahnya juga membuat, berbagai model inovasi itu ya, karena mmm, menangkap energi, menentukan mana yang terbaik gitu mmm, ininya, mmm. problemnya apa, terus apa dulu yang diperkuat gitu. Jadi bisa juga penguatan organisasi lokal dan juga penguatan birokrasi Mmm. sekalian. Tapi itu depend on pemimpin daerahnya ya? Iya kebanyakan karena kita udah terikat pada pola tertentu, Mas. Jadi, mau cari aman aja semua birokrasi, namanya juga karakter birokrasi ya, apalagi birokrasi itu memang kecenderungannya kan lebih kaku ya, Mmm. mungkin berapa negara seperti Singapura kali yang beda banget. Nah ini tetapi di mana pemimpin daerah yang cerdik gitu untuk melihat peluang-peluang, untuk, melihat kemungkinan frame lain gitu, Nah, masalahnya gini, apakah kemudian dalam sistem pemilihan yang mengandalkan popularitas dan apa, sistem yang ada sekarang, apakah bisa menghasilkan ya pemimpin-pemimpin yang Mbak Mutia katakan kreatif, inovatif, dan mungkin progresif sebenarnya? Ya, kalau kalau populer tapi juga kita segini, Mmm, saya tuh sebenarnya dulu dari katakanlah ya misalnya 10 tahun yang lalu, OMS bikin dong mekanisme, supaya kita tuh ngerti, menilai pemerintah jadi rasional mmm, gitu milih, mmm, yang murah gitu. Jadi mmm, jangan nyalain terus bahwa politisi ngeluarin duit supaya populer mmm, gitu. mmm, Ya tapi mungkin belum berhasil ya. Nah mmm, tapi kemarin di Nepal tuh bikin mmm, mmm, per-ranking-an, mmm, itu menurut saya perlu dikembangin loh Mas. mmm, mmm, Jadi proses merasionalisasikan, memahami s pemimpin, jadi diukur dia tuh yang lalu bikin apa, oke, ngerubah apa, oke, value apa yang dia pegang gitu. oke, Dengan mudah tinggal klik 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 dapat, terus nanti kalau bisa kan sekarang ada AI langsung mmm, gitu mmm, di mmm, cross ini, mmm, cross indikator gitu. Nah itu
suatu jalan, Mas. Jadi, bagi saya yang penting dia berhasil melakukan perubahan apa. Oke. Ada cacatnya nggak yang cukup serius gitu ya. Itu bagi saya tuh orang harus tahu itu dan, bahwa kita semua udah tahu betapa buruknya jika terpilih politik yang buruk-buruk dan banyak yang di KPK segala macam, mesti kan udah ngerti, "Oh gini." Nah tinggal prosesnya, memahami, menilainya gitu. Jadi bukan sekedar udah apatis, "Oh udah deh nggak datang ke tempat pemilihan." Tapi, eee, kalau ada yang bagus yang naik, dan ada mekanismenya tentu juga beberapa pihak, partai dan sebagainya juga, mungkin juga pemodal-pemodal yang mau membiayai politik tertentu juga akan berpikir, "Oh ini lebih 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 bagus nih, lebih mungkin menang," gitu. Jadi tapi ada jalan mekanisme untuk menilainya gitu, Mas. Jadi kalau Mbak Mutia mengasumsikan masyarakat di bawah itu juga punya hak untuk menilai apa yang telah dikerjakan dan belum dikerjakan oleh pemimpinnya. Iya itu ya, heeh, tapi juga waktu dipilih ya, Iya dia bikin apa gitu, iya, waktu heeh, dipilih dia bikin apa, heeh. dan ketika janji Sebelum dipilih bikin ya apa, sebelum penting. dipilih bikin apa. Ya, Oke penting banget, penting sekali. oke. Pembuktian Saya pembuktian. selalu ini Mbak, apa ya, mencoba, menempatkan dalam kasusnya Gojek ya, artinya, Gojek Way lah. Ketika saya menggunakan Gojek ya, ketika saya puas atau tidak puas, saya diberikan kredit scoring, Mmm, bisa memberikan skor mhm, 4, 5, 1. mhm, Dalam konteks pilkada atau pemilihan bupati gitu, ini kan sama sebetulnya. Ada bupati yang menjanjikan A, B, C, D, E, F, G, ada masyarakat pemilih yang kemudian memilih. Tapi apakah kemudian janji-janjinya ini bisa ditepati? Kan tidak ada sebuah instrumen yang iya, memberikan penilaian. betul. Nah, apakah tadi teknologi Gojek Way ini bisa memberikan scoring juga bahwa kamu dulu berjanji begini, tapi hasilnya begitu gitu loh. Kan terputus itu sebetulnya. Ya teknologi Gojek bukan suatu, gambaran yang bagus juga ya, Mas, Hmm, karena banyak yang, kritik kita terhadap hmm, itu ya, iya, menyembunyikan maksudnya ketimpangan juga heeh, sebenarnya. heeh, Jadi, tapi bahwa AI memberi kemungkinan tentang indikator yang mudah nanti bisa di-cross-cross hmm, misalnya apa yang dia lakukan, pelanggaran etik apa yang dia pernah lakukan hmm, gitu. Terus kemudian dia mau janji apa waktu yang kampanye, terus dia sudah berhasil pada tahap mana. Nah, oke, jadi merasionalisasikan kita berpikir juga hmm, tentang proses. hmm, Tapi kan kalau yang orang biasa sibuk kan juga, tentu sedikit sekali memperhatikan, tapi kalau udah berbentuk mekanisme yang populer hmm, dengan AI sekarang tinggal lihatnya 3 menit, hmm, itu lain. oke, Udah ada sekarang, oke, heeh. oke, Kita pikirin ininya nanti, indikatornya katakanlah gitu iya, ya, heeh. iya. Gampang sih. Ya ya itu Mhm. gampang, tapi problemnya gini, Mbak, siapa, daerah mana yang dijadikan pilot project untuk tadi ya? Eee, Sebenarnya kalau bisa sih semua kita masukin ya Mas, kalau bisa. mmm, Tetapi kan kalau mau yang ya realistisnya sekarang, ya pasti kan semua program pembuatan sistem baru gitu ya di lembaga-lembaga pembangunan pasti milih daerah Mas. mmm, Nah, seringkali keputusan pragmatisnya ya pilot gitu, mmm, tapi tidak selalu kita jangan terlalu menyerah selalu pada pilot gitu, oke, tetapi membuat, komparasi, apalagi sekarang yang namanya data dengan digital kan sudah jauh memudahkan pengumpulan data, mmm, gitu. Jadi kalau yang lalu kita harus pilot karena terikat pada faktor material oke gitulah ya, oke. gitu. Yang kita khawatir gitu, kalau minimal bacaan saya gitu, ketika satu daerah mendapatkan pemimpin yang baik, 5 tahun dia selesai atau 10 tahun dia selesai, pertanyaannya adalah soal continuity itu. Iya Jadi ketika dia turun, ya selesai pula itu semua. iya Jadi tidak ada sebuah kemajuan yang sangat sangat longitudinal gitu kan. Kita lihat beberapa contoh lah, dulu pernah satu iya saat Sragen, pernah iya, dianggap sebagai sebuah daerah yang bagus gitu. Tapi kemudian ketika bupatinya selesai, ya selesailah, gitu kan. mhm Kita lihat lagi mungkin daerah mana, Banyuwangi pada satu saat pernah bagus, mhm kemudian tenggelam. mhm Bojonegoro, mhm. ketika dia pernah bagus, kemudian Iya ya, tidak muncul lagi. mhm Nah,
PR-nya adalah bagaimana menjaga kesinambungan model kepemimpinan yang kemudian itu dianggap bagus, tapi terputus ketika ada periodical, 1 periode atau 2 periode kemudian, harus selesai gitu. Ya, salah satu jalan adalah membuat mekanisme dan sistemnya ya, Mmm, kayak sistem digital yang tepat oke. misalnya, sistem pelaporan yang tepat dan juga, apa ya, kan setelah data dikumpulkan, saya mau cerita bahwa dengan adanya sistem lapor yang sebenarnya sistem lapor tuh impresif ya di Mmm, tingkat internasional, tetapi pemanfaatannya itu masih jauh dari apa yang bisa mmm, dilakukan. mmm, Jadi sebenarnya data dari lapor, kalau misalnya di-digest di dalam birokrasi lokal sendiri atau di, unit-unit pelaksana, itu bisa merubah jadi alatnya si pemimpin untuk merubah. mmm, Cuman digest-nya itu seperti data-data umum aja gitu, mmm, tapi nggak dilihat misalnya, "Oh ini pasti kelemahannya birokrasinya bagian mananya nih," iya gitu iya, kan. Jadi nah kemudian pada tingkat nasional juga sebenarnya data lapor yang luar biasa itu, sebenarnya bisa melihat pola-pola, kondisi pembangunan daerah Mas. mmm, Itu, di mana kelemahan-kelemahannya, mmm, kontradiksinya. Tetapi sebenarnya semua ada. mmm, Niat nggak sih gitu untuk bangsa kita tuh menurut saya ya Mas, tadi bukan ke mmm, pertanyaan Mas yang itu maunya kita mesti perbaiki kayak gimana. Nah kita tuh selalu gagal mem-follow up gitu ya mmm, secara nah kalau kembali ke pemerintah daerah tadi, bikin mekanisme, kemudian biasakan dan di bukan birokrasi aja, tetapi effort-nya itu connect dengan organisasi lain. Jadi selalu, misalnya dengan, universitasnya misalnya, jadi ada kerjasama yang terus-menerus mensuplai, terus, eee, e organisasi lokal yang lain, nggak mesti NGO loh Mas, bisa mmm, juga Mas, ormas, keagamaan mmm, kayak gitu kan ya, gereja, Muhammadiyah, mmm, NU. Nah itu jadi di-connect menjadi sesuatu yang menjadi pembiasaan oke, dan bagi saya itu yang penting adalah mene membia me me mendidik masyarakat untuk berpikir tentang bagaimana proses untuk menjadi baik, proses pemerintahan gitu, mustinya begini mmm, jalannya. Tidak ada jaminan tentu karena apa, mmm, antara lain tantangannya itu karena politik lokal dan politik lokal, partai politik yang suka jadi berantakan gitu kan, mmm, ini dalam pemilihan kepala daerah mana yang terbaik gitu. mmm, oke. Mbak, kalau kita lihat ditarik ke skop yang lebih nasional ya, sebetulnya relasi antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil, itu sebenarnya relasinya gimana sih yang paling ideal dengan negara seperti ya yang begitu majemuk seperti sekarang ini? Kan belum ketemu itu sebetulnya relasi yang pas sebetulnya antara negara dengan masyarakat sipil, siapa apakah NGO, apakah Mhm. siapapun gimana kalau menurut Mbak Mutia sebagai seorang sosiolog menemukan relasi yang paling 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 pas ya dalam konteks ini? Diskursus yang sekarang kan masih ada seakan-akan negara ini mencurigai masyarakat sipil. Mmm, iya, Atau masyarakat sipil mencurigai negara. mmm. Apakah itu relasi yang cukup 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 pas sebetulnya? Sebenarnya waktu awal reformasi Mas, itu ada bibit-bibit bagus ya, Mmm, itu bahkan masuk di dalam, RPJM, oke. didorong oleh Bappenas, Mmm, Bappenas juga seperti mendapatkan kekuatannya kembali gitu menjadi mmm, pengarah ya, mmm, pembangunan nih masyarakat, partisipasi masyarakat dan kemudian di-follow up jadi di tingkat daerah, mmm, NGO mau bikin, peraturan daerah tentang gender, terus jadi ada dorongan gitu, mmm, framework-nya tuh ada di situ. Nah, kemudian, tapi itu sejalan dengan reformasi birokrasi, Mas. oke. Nah, begitu masih birokrasi, nggak ada dorongan lagi. Kemudian, masuklah berbagai kepentingan juga, eee eee masuk kepentingan karena kan kalau membuka berarti kan menimbulkan di bawah lampu, dia Mmm, lebih senang nggak terbuka gitu. Jadi, eee, sejalan dengan berhentinya, terlalu politisasi pembangunan juga jadinya. Nah, itu membuat menjadi tidak berkembang lebih lanjut. Sebenarnya udah ada jalan-jalannya, Mas. Banyak, dengan keterlibatan teknokrasi dan substansi yang berbeda ya tiap daerah. Daerah-daerah yang lebih terbuka misalnya Sulawesi Selatan seperti itu misalnya udah masuk ke mmm, governance. mmm, Bojonegoro udah ikut di dalam mmm, pembuatan standarisasi kayak gitu. mmm, Banyak contoh lain, ada yang cuman, tapi yang populer misalnya pembuatan ini gender. mmm, Wah itu terbuka itu karena, ruang, narasi framework tentang bahwa NGO itu bisa menjadi mitra oke. itu hidup. Nah, tapi kemudian
dorongan reformasi birokrasi juga berhenti, menurut saya mandek Hmm. ya, nggak ada kemajuan lagi sehingga, artinya juga kemampuan dia dan dorongan dia untuk, untuk membuat alternatif-alternatif dan memperbaiki dirinya, itu kan dalam rangka memperbaiki diri ya, pelayanan masyarakat juga sangat berkurang Mas, itu. Itu kata kuncinya artinya meaningful participation ya? Oh iya sih, and Mengajak, capability, dan ya itu kan? nggak sederhana sih. Nggak Saya nggak sederhana. bilang bahwa juga nggak ada tanggung jawabnya si OMS juga ada sih Mas, bahwa dia harus memperbaiki dirinya sendiri dan nggak terlalu berada dalam situasi convenient. Iya, Dia harus terus memperbaiki dirinya, terus tahu mana dulu yang diperbaiki itu saya juga mengakui itu. iya. Ya Heeh, artinya kan kalaulah saya menjadi bupati di satu tempat, mmm, selain mitra saya adalah DPRD, iya, ya, lalu kemudian tokoh-tokoh, tapi juga saya bagaimana mengajak masyarakat sipil untuk sama-sama mendiskusikan secara bersama-sama dan menentukan fokus pembangunan secara bersama-sama. mhm, Sehingga mereka juga merasa dihargai dan mereka juga merasa diajak ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah. mhm, iya. Sebenarnya dari waktu yang lalu sih, ya seperti saya bilang itu Ya. sampai 10 tahun lalu lah kira-kira, itu sebenarnya udah jadi mulai Jadi, kebiasaan. Saya sih jadi pola kan sebetulnya? iya, heeh, meskipun dengan tingkat yang berbeda ya. Saya Iya, pernah beberapa kali mmm, menghadapi forum-forum kayak gitu yang bersama gitu kan, mmm. heeh. Tapi Iya, kenapa itu tidak berjalan? ya itu karena reformasi birokrasinya juga dan juga ada apa ya, mungkin saya perlu bilang juga bahwa, eee, perlu percepatan perbaikan kemampuan dari OMS sendiri di dalam misalnya perbaikan jaringan bukan dalam artian ya biasa ya, tapi mengelola sumber daya bersama, kemudian apa yang perlu difokuskan dari pengorganisasian dia, misalnya terus juga, ada tantangan juga misalnya, bahwa belakangan ini, dana-dana yang support juga sangat berkurang dan juga ada kecenderungan saya dengar bahwa, mmm, dana dari luar negeri itu harus melalui Kementerian kementerian. Dalam Nah Negeri. itu keterbuka nggak framework-nya, dengan ukuran seperti apa, dan apakah mempunyai level framework yang sama, Mas? Mmm, Jadi contohnya begini ya, juga ada kan masyarakat organisasi masyarakat tuh sebenarnya punya kemampuan untuk menarik sumber daya masyarakat ya, untuk program-programnya. Nah, tapi misalnya harus mendapat izin di dinas sosial yang framework-nya tuh nggak cocok banget mmm, dengan perubahan mmm, masyarakat, tetapi seperti ngumpulin kalau banjir, mmm, minggu depan udah ada mmm, laporannya. mmm, Kan nggak begitu masyarakat mmm, dan, eee, apa namanya, juga suka nggak mendadak, kurang begitu, jelas gitu. Jadi nggak ada mekanisme komunikasi yang sebenarnya kalian tuh untuk diperkuat kita musti bagaimana sih? Karena kan negara udah jelas juga penuh keterbatasan. mmm, Masyarakat lebih lentur lebih agile, organisasi, tapi juga saya nggak bilang bahwa mereka juga harus diperbaiki. Nah, mmm, itulah yang sebenarnya menjadi bagian dari politik of civil society, yaitu mmm, memperkuat juga civic society-nya mmm, sebagai bagian dari governance, mmm. Itu kalau gitu. memang polanya adalah pengendalian dana ya, artinya semua bantuan-bantuan asing harus lewat Kementerian Dalam Negeri atau kementerian Heeh, apapun. iya, Ini kan sebenarnya ini kan paradigmanya kan mencurigai sebetulnya, iya. bukan itu? Bisa dan juga jadi kita memandangnya sebagai kontrol ya. Mengkontrol. Sebenarnya begini, saya sih nggak bilang bahwa musti apa-apa yang terdaftar dan melalui negara itu jelek, saya Mmm, bukan orang seperti itu, tapi bahwa ada reason nggak, mmm, dia dalam rangka memfasilitasi, mengkoordinir, misalnya, dana tercatat melalui dia, oke, tetapi dia, bisa memberi tekanan-tekanan, misalnya kita perlu kayaknya program nasional ini dulu gitu. mmm, Itu oke, seperti juga dana CSR mmm, dikelola gitu ya. Nah, tetapi kalau, dia sendiri kita nggak tahu framework-nya apa dan, apa sih yang namanya framework dia memperkuat masyarakat gitu, mmm, dan kita juga melihat sejalan dengan itu ada, tanda-tanda gangguan terhadap OMS, gangguan macam-macam Mas, gangguannya administrasi, juga kriminalisasi, keterlibatan aparat negara dalam mengganggu, pendiaman, gangguan, harassment, sepertinya kasusnya lewat aja, itu kan berarti negara ngediemin. mmm, Nggak melihat ada gangguan dari instrumen negara untuk hadir mmm, dan menjadi kuat, diganggu diem aja, mmm, entah siapapun yang mmm, melakukan ya. Nah, mmm, memangnya negara itu bisa apa gitu? mmm, Pengen tahu, itu kalau dia nggak mengakui kekuatan masyarakat sipil dan bersama,
Bagi saya itu illusion, Hmm, nggak mungkin oke. nggak mungkin dan mungkin jadi suatu kesombongan dan kalau nggak mau orang mungkin bilang, "Oh sengaja itu pasti ada elemen mau, mengontrol," itu bisa aja, tapi Hmm, saya melihatnya sebagai, ketidakmampuan, atau ignorance hmm, ya, ignorance itu. Jadi bukan ketidakmampuan itu kan karena kita nggak bisa. hmm, Ini ignorance tahu tapi malesan mikir, "Ah, oh oke mendingan kayak gini aja," gitu. Nah, jadi itu ignorance itu sebenarnya pengabaian pada penguatan instrumen negara untuk masyarakat menyelesaikan masalah lebih baik bersama negara, hmm. menurut saya itu. Dan sekarang lebih banyak tidak dilibatkan ya? Atau negara Iya, merasa bisa semuanya? kecenderungannya baru, mungkin bahasanya saya nggak mau lihat, oh, mungkin nih pada level apa nih Hmm, sebenarnya hmm, pemerintahan yang hmm, sekarang gitu, mungkin baru pendekatan yang begitu ya, komando dengan rumusan istilahnya hmm. komando gitu ya, Ekumenisme. tapi okelah Hmm, kita pakai aja. Nah, eee Belum kelihatannya by implication dia menjadi, tidak reflektif pada model-model, kebersamaan tadi. Dia bahkan kecenderungannya juga jadi semakin dari pusat ya, sentralisasi. Hmm, sentralisasi. Jadi dari pusat, jangankan dengan masyarakat yang lebih luas dengan keragaman tadi, kemampuan bekerja sama dan mengelola itu sebenarnya. hmm, Di mana framework-nya itu sekarang? hmm, Dalam situasi negara yang, sebenarnya semakin sulit hmm, keuangannya dan ya pada tingkat global dan itu sebenarnya memperlemah kita juga di tingkat internasional, Mas. hmm. Karena kalau misalnya pemerintah daerah cuman mikirnya cuma pengentasan kemiskinan, bukan penguatan masyarakat ya, pemerintah dan pemerintah daerah, maka dia akan terbebani sendiri dengan persoalan-persoalannya dan bukankah ini akan berimplikasi pada penguatan kita sebagai bangsa? Hmm, Bersaing nggak mampu berinovasi, membuat koneksi baru, hmm, the art of making connection itu sebenarnya governance, Mas. hmm. Gimana kita menarik energi dan memperbaiki diri kita terus-menerus itu, sebenarnya itu. Iya, jadi kan kira-kira global order lagi kacau balau, Iya, menjadi sangat tergantung kepada, Amerika lah, semau dia gitu kan. Tatanannya berantakan, organisasi internasional juga lagi berantakan gitu. Di mhm, level nasional pun terjadi, apa namanya, pengumpulan power pada satu satu cabang kekuasaan gitu. Sementara masyarakat sipilnya juga lagi dalam bahasa saya mungkin berserak juga sebenarnya, tidak merasa dilibatkan. iya, iya betul. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Betul, padahal itu, kita nggak membuatnya jangan berserak. Hmm, Problem solution dengan apa yang kita punya sekarang hmm, sama-sama itu, jalannya hmm, dan menimbulkan kepercayaan. Karena dampaknya itu bukannya, apa ya, kepercayaan pada kemampuan negara kerjasama baik level pemerintah maupun pemerintah daerah, itu sebenarnya berimplikasi juga pada kepercayaan pada level di luar kelompok-kelompok itu, Mas. Jadi oke. misalnya bisnis lokal Hmm, kayak gitu kan. hmm, Jadi, jadi kita percaya bahwa pemerintah ini berusaha melakukan sesuatu dengan lebih baik gitu ya, oke. dan terbuka gitu Hmm, ya. Nah itu jadi, itu juga akan membawa pengaruh pada antusiasme, berbagai kelompok di situ, Mas. Juga nanti ikut perbaikan sistem yang di bagian itu, ikut. Jadi kemampuan untuk menyerap persoalan ya, dan oke. menyelesaikannya. Hmm. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, oke. Heeh. Mbak, tadi governance ya, tata kelola, ini kan juga yang dikeluhkan silakan, yang dikeluhkan oleh, apa namanya, Moody's ya, Mhm, lembaga pemeringkat global, mhm. lalu kemudian sebelumnya MSCI yang juga mengkritik bahwa tata kelola pemerintahan ini memang belum sesuai dengan, sesuatu yang dibayangkan lah. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diprediksi sebetulnya. Menjadi sangat instinktif gitu Untuk bagi pemerintah bagi pemerintah domestik. pemerintah domestik, Heeh, pemerintah nasional ya. mhm. Nah itu kan yang dikritik. Nah apakah memang kemudian, lalu bagaimana memperbaiki kalau memang tata kelolanya juga, nggak karu-karuan gitu dalam bahasa saya gitu kan, lalu kemudian kebijakannya pun tidak bisa ditebak mau kemana gitu. Apakah ini kondisi yang cukup cukup cukup
apa ya, cukup Jadi cukup bisa jadi alasan. menjadi alasan untuk kemudian Nah, itu yang terjadi nggak sekarang. bisa. Dunia pembangunan tuh udah lama melihat-lihat omongan seperti ini misalnya, "Oh kalau udah berada dalam situasi ini susah dong karena Mmm, globalnya begini." Enggak, iya, kita lihat siapa yang nyangka Cina, mmm, Vietnam bisa mengatasi persoalan-persoalan sendiri, jangankan ngomong Korea ya. mmm, Jadi yang tadinya pikir, "Wah nggak mungkin karena ada kepentingan gitu, mmm, karena kita begini." Nggak benar. Itu mmm, sebenarnya keseriusan kita dan kecerdikan dan juga niat kita sesungguhnya, kesungguhan untuk, memperbaiki mmm, dan memperbaiki itu kan melalui, pengolahan dalam organisasi ya, mmm, entah koneksi dengan, lembaga riset yang lebih baik kayak itu contohnya yang paling ekstrim, menurut saya gini, Indonesia tuh paling, termasuk yang paling ignorance hubungan antara lembaga riset mmm, dengan kebijakan, menurut saya paling ignorance, yang paling ekstrim seperti Singapura, itu udah langsung, matching, ya gini terus-menerus ya, heeh, lembaga riset komunikasi dengan negara kayak gitu. Tapi itulah kredo internasional untuk evidence based policy. Tentu aja, oke, teknokrasi harus disertai dengan value, bukannya growth aja ya, tentu ya, tapi itu soal lain. oke. Heeh, Mbak, saya coba masuk ke wilayah yang sedikit lebih konkret ya. iya Kadang-kadang publik ini terkejut-kejut dengan berbagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah nasional sebetulnya. iya Nah, misalnya tiba-tiba ditandatanganilah Board of Peace. iya, Presiden, Dewan Perdamaian di mana ada Trump. Terkejut dan kemudian ramai. mhm, Orang nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kita ramai. Kemudian masuk lagi dengan program katakanlah perlunya gentengisasi, mhm. ya, mengubah apa atap ijuk, atap seng menjadi genteng. Orang juga nggak tahu apa itu. Nah, apakah keterkejutan dari masyarakat itu karena memang tidak terkomunikasikannya sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah atau memang apa kalau Mbak Mbak Mutia sebagai sosiolog melihat kok kita ini terkejut-kejut terus dengan apa yang akan dan mungkin bakal dilakukan sebetulnya? Mmm, saya pikir bukan bukan masalah komunikasi ya, Hmm, kan suka disebut, pemerintah masih menghadapi masalah komunikasi. iya, Menurut saya enggak, hmm, tetapi bahwa, justifikasi bahwa setiap kebijakan itu ada dasar pertimbangan, hmm, eee, itu sangat penting. hmm, Kalau nggak ada, ya kita bisa menduga macam-macam, hmm, entah karena kepentingan, entah karena salah pemahaman gitu. hmm, Karena nggak ada justifikasinya, misalnya kenapa misalnya genteng, hmm, terus kemudian kenapa, yang tadi, Board of Peace hmm, itu kita kita masuk, rasionalnya apa, hmm. di situ. Itu harus diberikan, karena, mmm, bukan komunikasi Mas, Bukan tapi komunikasi. kemampuan menjustifikasi itu. Tapi itu Mampu nggak? tapi Heeh, itu juga evidence based policy. Misalnya gini, mhm. kenapa kemudian presiden memerintahkan untuk gentengisasi gitu, Iya, mana itunya, kayak kan banyak kritik makan bergizi makan bergizi gratis. gratis, oke. Itu kan program massal Heeh, yang bagi saya, aduh gimana ya, kalau di negara lain tuh untuk program nggak sebesar itu tuh risetnya tuh bertahun-tahun mmm, mmm, bertahap mmm, tingkat-tingkat tuh, ada yang kritik lagi di sini segala ini tiba-tiba seperti, mmm, logika apa ya, tiba-tiba jadi gitu. Itu nggak heran bahwa terjadi macam-macam gitu di situ yang misalnya apa sih ukuran yang namanya membawa dampak lokal, orang saya mmm, juga mmm, dengar misalnya jadi, bagian yang udah jalan dengan baik, catering tiba-tiba jadi mmm, tersingkir, apanya yang lokal, makanannya segitu apa bisa gizi gitu. Terus kemudian juga apa benar bahwa, semuanya harus tanpa targeted gitu. Jadi sebenarnya menurut saya harus ada setidaknya riset cepat yang mungkin sebenarnya tapi sangat fokus untuk MBG, itu dugaan saya ya, itu setahun nih, mmm, dugaan saya. mmm, Tapi benar-benar intens, mmm, berbagai pihak dengan keterbukaan, baru kita pilih, yang mana yang paling butuhkan ini, gitu. mmm, Dengan pengorbanan kan sekarang juga masuk dana, pendidikan mmm, diambil. mmm, Padahal negara kita mmm, kan negara yang mmm, sangat menurut saya agak memalukan dalam production of pendidikan. knowledge Mmm, ya, mmm, risetnya juga ketinggalan. mmm, Bagaimana negara bisa maju? Nggak mungkin, oke, gitu. Jadi perimbangan antara dengan kita punya mampu segini, terus ingin menyelesaikan masalah ini targeted.
untuk makan siangnya untuk siapa gitu. Oke. Dengan cara seperti apa, alternatifnya apa, karena di lokal tuh banyak alternatif, Mas. Ya. Nggak musti sebenarnya dari negara semua nggak, ada macam-macam mekanisme. Hmm. Coba Kakak tahu dari mana? Musti Iya. di-riset kan? Iya. Jadi Heeh. kata kuncinya sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan yang didasarkan tidak pada evidence base dan tidak pada Kita nggak riset ya? ngelihat evidence-nya, masalahnya berat, terus belum lagi cewek ngangkat bahwa ternyata karena Hmm. butuh cepet gitu akhirnya yang bisa masuk dengan, struktur kekuasaan lokal lah Hmm. katakanlah gitu. Jadi yang masuk yang mengadakan katanya berapa sih angkanya ICW tuh bahwa Hmm. 100 kalau nggak salah, yayasan yang terlibat tuh terlibat dekat kayak gitu-gitu karena itu sesuatu yang bisa diduga sekali karena begitu musti cepet, musti jalan gitu Hmm. kan, nggak dilihat struktur apa ya, kemampuan, Hmm. juga koneksi di tingkat lokal, siapa yang bisa berpengaruh dan tidak gitu. Itu kan jadi melencengkan tujuan yang sebenarnya bagus kalau dengan benar-benar Hmm. gitu, heeh. Itu terjadi karena memang pendekatan komando ya? Perintah Eee, harus jalan? Sebenarnya semua sistem tuh Mas, mau komando mau apa, Cina itu sebenarnya bisa dibilang komando Oke, ya. heeh. Tapi jangan lupa Cina itu, dia tuh punya visi. Hmm. Apa yang mau dicapai, siapa yang mau diikutin, gimana caranya, dan jangan lupa bahwa Cina tuh punya berbagai cara adjustment, Mas. Hmm. Termasuk misalnya perbaikan BUMN, Hmm. itu nggak langsung mulai model barat gitu, tetapi terus-menerus kemampuan untuk adjust ke arah visi itu, gitu. Jadi kalau kita komando tapi, misalnya nggak tahu sebenarnya kita mau melakukan apa dan juga elemen mana yang harus ikut di dalam skema visi ini, dan model akuntabilitas apa supaya bagian-bagian tadi mencapai visi. Komando itu kan kayak di tentara, jangan dikira Hmm. komando satu orang, dia kan ada strukturnya. Hmm. Tiap Hmm. struktur itu juga mempunyai fungsinya sendiri, di Iya. batasan-batasan ya Iya. semuanya dengan berbagai. Nah kalau komando cuman gitu, ya berantem, namanya kejang sistem nanti. Apa? Kejang sistem, Kejang sistem. kejam karena kaget semuanya Hmm. gitu kan, Oke. heeh. Dan kita sering Bisa terkaget-kaget kan sebetulnya? iya, dan sekarang pemerintah daerah juga ikut, jadi banyak yang, kaget juga kan karena musti begini begini, dan padahal sistem yang lama aja harus diperbaiki gitu Hmm. kan. Nah ini Hmm. udah ada yang baru gitu di situ. Oke. Mbak Mutia, kita tanya ke bagian-bagian yang terakhir ya. Sebagai seorang sosiolog yang cukup lama mendalami Indonesia dan juga punya Pembangunan. pengalaman di Mhm. luar negeri yang cukup panjang gitu, cukup 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 banyak gitu. Pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya yang Mbak Mutia khawatirkan soal negeri ini sebetulnya? Saya sangat mengkhawatirkan ketidakmampuan bangsa ini dengan karena organisasi seperti ini, tidak bisa selalu, follow up, disiplin pada follow up itu. Entah karena alasan, politik masuk kepentingan-kepentingan, dan saya juga yang sangat saya khawatirkan adalah, terciptanya apa ya, ekosistem, koruptif, manipulatif, dan juga tercipta sejumlah orang yang ditopang ya kestabilan tanda kutip, oleh orang-orang yang bandwagon tahu ya, jump to Bandwagon. bandwagon gitu, Hmm. lompat Hmm. ikut gitu Hmm. kan. Pokoknya saya diam, pokoknya saya bisa ikut dan saya nyaman gitu. Padahal wagon-nya mau kemana, Nggak tahu. mau bisa nabrak kemana itu nggak peduli lagi. Nah Hmm. itu yang saya khawatirkan tercipta semakin dalamnya, jaringan koruptif, ekosistem of incompetence dan ignorance, eee, dan ditopang oleh orang yang nggak ada karena nggak ada kesempatan lain mau jump to bandwagon, Hmm. itu dia. Dia nggak peduli lagi mau mau apa dan juga nggak percaya juga dia bisa melakukan sesuatu gitu kayak Hmm. jadinya kan kita seperti involutif ke bawah gitu, Mas. Involutif ke bawah. Oh iya, ketarik ke bawah. Going worse. Bisa dong, Mas, karena apalagi, sekarang ekonom aja udah meramalkan bahwa karena ketidakmampuan struktur ekonomi kita yang rentan kayak gini, itu bisa bisa apa, investasi lari, itu mau apa kita gitu Hmm. kan. Itu Itu jadi yang dikhawatirkan tadi ya artinya. Tapi kalau ditelaah apa sih sebetulnya kelemahan dari bangsa ini gitu? ya itu ketidakmampuan memperbaiki sesuatu, Mas, dan, artinya, follow up mengangkat,
value apa yang jadi kan kalau yang namanya reformasi juga sebenarnya kan, terus-menerus ya, kayak reformasi birokrasi Hmm, kan juga musti habis ini, habis ini. Nah, follow up itu sering kayak seperti diselandungin hmm. sama proses politik dan kepentingan. Jadi melenceng lagi, terus jadi ya tanggung-tanggung semua. Kan yang namanya reformasi kalau nggak diperbaiki dia akan yang faktor jeleknya akan cari jalan sendiri. Biasanya dia selangkah lebih depan tuh. Nah, makanya yang namanya reformasi itu harus kedisiplinan sistem dan juga kepemimpinan ya. Itu pemimpinan, di level nasional lah, daerah lah, solid untuk menjaga proses ini gitu, Mas. Jadi kalau kita coba refleksikan adalah sejarah bangsa kita terlalu dimulai dari titik nol ya. Reform 98, sekarang 2026, reform itu sudah hilang lah sebetulnya. Iya, Karena banyak kan hal yang mundur terjadi lagi. mundur lagi kan, Heeh, kecuali amandemen konstitusi kan yang masih mhm, masih dipertahankan sekarang pun mau coba diubah gitu. iya, Dulu otonomi daerah sekuat-kuatnya, sekarang terjadi resentralisasi. mhm. Posisi MK misalnya yang Posisi tadinya kuat, mulai gitu kan. Nah itu eh, udah core-core-nya tuh, tiang-tiangnya jadi goyang. itu apa? Karena memang problem politik atau problem koreksi terhadap reform di 98 kemudian mau ditinggalkan atau Iya, gimana? problem politik. Jadi begini, saya ngebayanginnya secara abstrak ya, yang namanya, apa namanya, penguatan institusional itu kan mestinya gitu ya. Nah, tetapi rupanya terlalu banyak keributan politik dan kepentingan, sehingga perbaikan institusionalnya juga tanggung gitu. Nah, Oke. saya juga mau bilang sebenarnya mungkin masyarakat sipil sendiri harus, memperbaiki dirinya, mana yang fokus. Saya juga nggak bilang bahwa Hmm, mereka nggak ada tanggung jawabnya ya. Misalnya, bisa nggak mereka menemukan model-model akuntabilitas yang sederhana untuk organisasi itu, hmm, seperti itu. Kemudian perbaikan komunikasi, perbaikan networking, hmm, artinya supaya, antara sumber yang satu sama yang lain itu saling kooperatif kayak gitulah. Jadi, refleksi tentang networking. Nah, teknokrasi sosial dari masyarakat sipil, ada sih, saya nggak mau sebut hmm. organisasi massanya, itu ada semacam ada, apa namanya, bisalah contoh bisa, saya nggak ngarang. Sebenarnya ada contohnya, tapi saya nggak mau sebut ya, Ya, mungkin kayak muji banget gitu. hmm, Itu jadi semacam membangun ekosistem kebaikan, Mas, hmm, pelan-pelan. Karena ada teknokrasi, ada value yang pelan-pelan merubah penguatan organisasinya gitu. Nah, jadi tercipta ekosistem kebaikan. hmm, hmm. Nanti saya bisa bilang di Ya, Mbak, oke. belakang, heeh. Mbak, kalau saya lihat ya Mbak ya, apa, saya minta pandangan dari Mbak Mutia gitu kan. Lembaga-lembaga countervailing institution yang dibangun pada era reformasi, KPK sebut, dia bergerak dengan cukup agresif dan progresif, kemudian terjadi pelemahan, Iya, oke. Lalu kemudian, Mahkamah Konstitusi iya, yang cukup menjadi the guardian dari pilar-pilar demokrasi, ada kecenderungan untuk dikontrol. mhm, Ya, kemudian Bank Indonesia mhm, yang ditempatkan sebagai bank sentral mhm, yang kemudian relatively independen, kemudian juga dimasukkan untuk dikendalikan atau dikontrol. mhm. Nah, fenomena apa sebetulnya? Apakah ini memang fenomena apa ya, mengkoreksi reformasi yang dulu itu dianggap keliru dan kemudian diciptakan normalisasi kondisi atau gimana, Mbak? Koreksi kan kalau koreksi seakan-akan jadi positif ya. Iya, makanya apa yang Enggak, terjadi? menurut saya sih, ya namanya pelemahan, menurut saya tuh Pelemahan, framing. basisnya KPK itu kan udah bener ya. Hmm, Waktu bikinnya tuh bisa dibilang dunia memperhatikan hmm, basisnya gitu semua elemennya. Beda sama birokrasi yang udah ada, ya udah jalan gitu aja. Ini KPK tuh semua sistem hmm, akuntabilitasnya, kerjanya dipikirin sama-sama. Nah itu kemudian seperti diganggu. dirontokkan semua. Heeh, nah itu KPK harusnya primus inter pares. Hmm, Jadi betul posisinya, dia fungsi sama tapi dia utama hmm, gitu ya, diperkuat mustinya. Terus, apa elemen lain? Ombudsman hmm, gitu. Itu menjadi, gimana supaya saling berkoneksi dengan, KPK misalnya. Terus, kalau MK kan jelas, the last guardian. hmm, Kalau misalnya udah diganggu, mau lari ke mana? hmm, Gitu. hmm, Jadi posisinya udah bener semua. hmm, Jangan diganggu gitu, kalau itu sebenarnya pilar hmm. Mas.
bahwa nanti ada detail-detail yang diperbaiki, yang mana Hmm, misalnya, kalau untuk cegah korupsi, pencucian apa namanya, hmm, undang-undang pencucian uang atau apa, atau uang kartal dibatasi, itu hal lain. Tapi detailnya, tapi pilarnya itu jangan jangan diganggu sama sekali, itu berbahaya sekali, hmm, diperkuat hmm, independensinya. Syaratnya independensi dan baru nanti kapabilitas. hmm. Itu bukan koreksi. Iya, tapi kan masalahnya kan kemudian ketika Heeh, kemudian negara kemudian merontokkan independensi KPK, iya merontokkan independensi bank sentral, iya, dan kemudian mengganggu MK. independensi Mahkamah Konstitusi. Mhm. Even partai politik pun kemudian tidak bersuara sebetulnya. Iya, mungkin karena jam to bandwagon itu, Mas, makin lama wagon-nya tambah panjang gitu, Tambah panjang. tapi ada batasnya seperti tulisannya Hmm, Yanuar Nugroho, ada batasnya. pesta ada batasnya, nanti berantakan juga gitu. The end akan berantakan. Iyalah, karena kan negara ini harus diperbaiki sumber dayanya, ada permasalahan yang begitu banyak, Hmm, akan timbul ketegangan, kayak misalnya sekarang golongan menengah, hmm, bawah itu kan, ada sebenarnya kita bertanya-tanya, sampai berapa lama hmm, mereka kuat hmm, tabungannya udah mau habis gitu, udah hmm, minjem, pinjol, itu memangnya orang nggak hidup? Emang kita ngarepin suatu keajaiban nggak ada apa-apa? Kan pasti enggak. Mereka pasti di antara berapa persen tuh akan ini suatu realitas ya, kriminalitas tuh dan juga keterlibatan di dalam, illegal ekonomi dan sebagainya itu sangat mungkin. hmm. Karena orang harus hidup ya. Saya nggak bilang bahwa yang Ya, kalau miskin hmm, begitu, enggak hmm, loh Mas, tapi sangat wajar akan jatuh pada situasi makin buruk, apa namanya itu, institutional decay istilahnya. pembusukan Mula-mula institusional. heeh, mula-mula core-nya dulu digoyang gitu ya, terus nanti penegak hukumnya juga juga goyang, KPK-nya, terus nanti, masing-masing institusi mencari jalan sendiri-sendiri dengan keburukannya, makin lama makin buruk buruk buruk, karena tiap kelompok mencari jalan penguatannya sendiri, masuk ke relung-relung koruptif Hmm, tadi, Mas. Nah, hmm. itu bisa ke mana-mana Dan nanti. sekarang trennya masuk kepada institutional decay. Iya, bisa institutional decay karena institusi itu nggak diganggu aja harus bertahap perbaikan di negara manapun, Hmm, reformasi itu selalu bertahap. Didiemin aja nggak diganggu, dia akan menghadapi tantangan yang ada pada tahun-tahun ke depan. hmm, Itu beda, karena ya macam-macam sih sebabnya, tetapi, apalagi diganggu gitu kan, hmm. kayak seperti diganggu independensinya segala gitu. Nah, berakhirnya sebuah pesta tuh akan diakhiri dengan seperti apa? Ketegangan sistem karena masyarakat tidak terselesaikan masalahnya. Hmm, Apalagi jangan ngomong soal penguatan kita di tengah hmm, bangsa-bangsa gitu. hmm, Eee, barang kita akan kalah bersaing dan semua UMKM nggak ada yang beli, bahan bakunya tidak terbangun sebagai bagian dari input dia, terus menerus akhirnya ya kalah. oke. Masyarakat juga karena nggak punya uang nggak bisa berpikir rasional, "Oh demi nasionalisme kita beli barang Indonesia," enggak, dia Hmm, beli aja barang barang dari Cina misalnya hmm. ya, karena lebih murah dan untuk dia hidup gitu, terus dan kemudian belum lagi yang jadi tutup mata pada barang ilegal karena dia murah gitu, itu sesuatu yang pelemahan sistem decay itu begitu, Mas. Jadi tiap kelompok bahkan masyarakat jadi mencari penyelesaian persoalannya sendiri gitu, Hmm. tanpa suatu standar value yang jelas, framework tentang ini apa akibatnya kalau Hmm. nggak dibetulin kayak gitu. Jadi institutional decay kayak gitu. Itu sinyal yang berbahaya sebenarnya bagi eksistensi negara ini. Iya sih, Mas, pastilah karena, Tapi nobody care ya. Saya harap sih pemerintah masih Prabowo itu ya, sadar banget gitu berubah ininya, Hmm, apa, pendekatan dan apa, bawa bawa, kalau memang istilahnya komando gitu, tapi lebih terbuka hmm, masukan-masukan dari kaum cendekiawan yang hmm. nggak punya kepentingan sebenarnya kecuali kehidupan profesionalnya. Nah itu, dengarkan mereka, follow up perbaikan institusi dan organisasi, mana dulu gitu. Oke. Yang penting institutional decay-nya dicegah dulu, Mas, karena kelompok-kelompok akan cari jalan sendiri nanti, makin cepet dia ininya, keroposnya. Yang mau nyegah siapa? Kan yang melakukan juga negara. Ya tentu ya kan
kita berharapnya mustinya power tuh digunakan dengan Ah, untuk negara ini kan oke. mustinya. Hmm, Terus kalau enggak nanti kalau masyarakat tentu ada kelompok-kelompok yang berusaha memperbaiki dengan kapasitas yang jauh lebih terbatas. hmm, Itu sebenarnya kan harus bersama. Nah, mau nggak kita keadaan yang unpredictable dulu, hmm, chaos, kemudian muncul bentuk governance baru yang hmm, dengan luka-luka mungkin ya, dengan hmm, segala resiko segala macam. Mau nggak kita kayak gitu? hmm, Gitu kan? oke. Terakhir, Mbak, 17 Agustus 2045 gitu selalu disampaikan sebagai sebuah Indonesia emas, ya, Mhm. ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang hebat dengan kekuatan ekonomi yang hebat gitu. Kalau saya tanya Mbak Mutia gitu, apa sih mimpi Mbak Mutia ketika bangsa ini berusia 100 tahun gitu? Bangsa bisa menjaga value-nya, Menjaga value. heeh, kemudian juga, orientasinya problem rasional dan problem solving, Mmm, tapi juga dalam kerangka, menyadari bahwa kita ini sebenarnya suatu suatu rumah bangsa gitu mmm, ya, yang bukan hanya memikirkan kelompok kita aja, mmm, kalau problem kita di lingkungan di sini juga berarti di sana juga, di sini juga gitu. Jadi, mmm, menjaga value, mmm, capacity problem solving, mmm, itu dia, bagi saya itu. oke. Negara mana yang Mbak Mutia bayangkan sebagai negara impian atau minimal Indonesia itu seharusnya seperti negara itulah yang dibayangkan oleh Mbak Mutia Gani, negara mana sih sebetulnya? Contoh negara ya, sebenarnya saya tuh nggak pernah berpikir jadi sebenarnya saya ambil logik-logik dari banyak negara. Mmm, mmm, Kebetulan waktu itu saya sejak S2-nya itu di mana berbagai kasus pembangunan gitu, Mas. mmm, Jadi mhm, mhm, saya ambil logik-logiknya, jadi tiap negara tuh sebenarnya nggak ada jalan satu ya. mmm, Mungkin juga, selalu butuh prerequisite yang mmm, berbeda. Kayak misalnya Cina bisa begitu karena partainya kuat, mmm, gitu ya, jadi ada solid jalannya gitu. Nah, kalau negara Skandinavia itu memang karena dia secara kultur sosialnya juga udah, mmm, apa namanya, equal mmm, dia juga seperti itu. Nah, jadi ada basis-basis yang udah ada dan kita mulai dari sana. Dia tinggal perbaikan sistem. Nah, negara-negara timur, Asia Timur itu dia bagus tidak kekuatan di dalam, dia orientasi selalu pendidikan dan pengetahuan ya di situ. Jadi masyarakatnya udah ke sana tinggal, jadi tinggal pemerintahnya tinggal ini. Nah, saya nggak bisa untuk ngambil satu mmm, contoh yang mesti Indonesia, tapi logiknya. logiknya. Bagi saya Indonesia itu sangat beragam dengan segala tantangannya. Sebenarnya kita udah ada dasar yang lalu, misal tentang reformasi birokrasi, kemudian, tentang standar-standar, ada institusi yang sudah cukup baik, MK, KPK. Nah, itu diperkuat lagi aja dan kemudian bagi saya sangat penting, negara tidak boleh me mengikuti apa yang menurut dia saja. Mmm, Itu memang kita kan bukan Cina gitu kan. iya, Kalau Singapura kan memang lainlah sejarahnya bahwa dia the best, apa namanya itu nah ini kita tuh, bagi saya kita, harus, apa namanya, connect dengan yang bisa mensupply mmm, value, bisa supply evidence based, bisa dengan cara sederhana dan rumit, tergantung mana yang kita anggap penting, mmm, kemudian kita yang udah ada tahankan, jangan diganggu, karena itu basis pilar. Kemudian perbaiki institusi, misalnya kalau pertama bea cukai, pajak, karena itu sumber mmm, sumber daya alam itu dulu gitu satu-satu. Nah, jadi kita milih yang paling strategis, krusial, dan core mmm, untuk kita dan kita mengenali titik-titik resiko dan koruptif tuh di mana. oke, Sistem masyarakat adalah sumber akuntabilitas di dalam membuat, apa namanya, standar, tentang, apa namanya, tentang tujuan-tujuan, kerja bersama gitu. Jadi tentu yang namanya masyarakat bukan satu ya, Mas. iya, Ada yang riset, mmm, ada mmm, jurnalis, mmm, mmm, harus dilindungi oke, jurnalis dan tentu mereka juga punya tanggung jawab untuk memperkuat dirinya ya, mmm. Mas. Jadi itu.
Oke. Eee, Mbak Mutia optimis Indonesia ketika kalau berusia begitu, 100 tahun? enggak gelap banget, Gelap banget? enggak. Oh, nggak gelap banget? Kalau Oke. lembaga tadi yang pilar Mmm, dipertahankan, oke. diperbaiki, kemudian kita fokus dengarkan suara masyarakat, yang mana dulu diperbaiki sistemnya. Mmm, Sistem yang paling krusial dalam pengelolaan sumber daya bangsa ini, yang paling jahat korupnya, dampaknya, mmm, dan kemudian yang terakhir yang juga dasar adalah negara tidak mungkin sendiri, dia harus menggunakan organisasi masyarakat dan memperkuatnya mmm, dalam melakukan pilihan dan program-programnya. Itu, pemikiran tentang pembangunan harus dikembangin lagi, Mas, mmm, karena sejak reformasi kita cuma mati? urusan menangani kemiskinan. Mmm, Itu enggak, mmm, negara tuh bukan ngurusin kemiskinan, nanti akhirnya jadi bansos, mmm, tapi kita tidak merubah struktur iya, struktur, eee, kita UMKM-nya kayak apa sih, misalnya mmm, itu tuh kan harus dengan fokus riset, oke, koneksi komunikasi negara dengan lembaga riset, kemudian tangan-tangan datanya dengan OMS tentang bagaimana mereka koneksi. Kan yang namanya organisasi masyarakat sipil juga ada yang socio entrepreneurship, ada yang di UMKM. Oh ya, sekarang socio entrepreneurship tuh komunitas berkembang? online Mmm, juga sebenarnya suatu yang mmm, value creation juga, Mas. Dia oke, menjunjung value solidaritas mmm, sebenarnya, cuman modelnya beda dengan LSM mmm, dia. Tapi dia sebenarnya potensial untuk ngembangin solidaritas mmm, gitu. Nah, kayak gini-gini tuh harus diberi ruang. oke. Mbak, ada pandangan yang juga mencemaskan gitu, 2034 Mmm, ya, atau menuju ke 2045, bangsa ini menuju aging society, di mana manusia-manusia yang tidak produktif akan lebih banyak daripada manusia-manusia yang produktif. mengerikan mengerikan, Mas. Iya, karena ya kalau udah nggak produktif lagi kita harus caring mereka ya. Mmm, Juga ya itu siapa yang mau beban yang muda aja mungkin nggak dapat kerja, susah mmm, cari kerja, kerjanya serabutan, mmm, yang kayak model-model di gig economy itu, tanpa big masa depan, mmm, tanpa basis pengembangannya ke depan gitu ya. Berarti kan kita juga susah bikin perencanaan ke depan ya, anak-anak kita kalau masuk ke organisasi kayak gitu. Nah, saya sih takut sih Mas, kalau takut? nggak cepet-cepet sekarang menciptakan struktur produktif Mmm, untuk yang muda ini yang akan pada, tahun segitu akan menjadi umur yang 40, 45 tahun akan menopang mmm, yang lemah ya, udah mulai lemah gitu. dan itu Musti butuh cepat. butuh perubahan yang cukup Iya, radikal sebenarnya. sangat. Fokus kita pada pembangunan struktur ekonomi, UMKM kita butuhnya apa? Oke, Apa sih problemnya gitu, bukan yang modal, bukan digitalisasi itu mmm, aja bukan. mmm, dan itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil sebetulnya. Oh iya sih, karena nggak mungkin melakukan birokrasi sendirian aja, tapi juga lembaga riset Mas, Mmm, titik mana kita masuk misalnya untuk UMKM gitu, yang mana dulu, karena itu kan ada jaringannya, yang berdampak paling besar yang dan sebagainya. mmm, Kita nggak mungkin di belakang meja, nggak mungkin tahu itu. mmm, tapi Mhm. sekarang terputus-putus ya, semua jalan sendiri-sendiri ya? Iya katanya, heeh. Iya Mas. Oke, Mbak Mutia Gani Rohman, makasih ya. Sama-sama Makasih Mas, makasih ya. terima kasih Oke. kesempatannya. Oke, demikian teman-teman, kita berhenti sejenak ya untuk melihat sebetulnya bangsa ini berada di titik apa. Dari obrolan saya, memang ada beberapa hal yang menarik bahwa ada tren bahwa sedang terjadi institutional decay, tetapi memang butuh langkah-langkah yang lebih progresif untuk kemudian menemukan kembali Indonesia dengan value-nya. Terima kasih telah berhenti sejenak untuk melihat kondisi Republik. Bye.